Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih menghirup udara yang Allah anugerahkan sebagai fasilitas hidup kita. Kita juga masih diberikan kekuatan iman kita dan diberikan kesempatan untuk menunaikan sebagian dari tugas-tugas penghambaan kita. Kita berharap semoga ibadah kita, amal soleh kita, semua aktivitas kita menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan bapak, kemarin sudah kita mulai membaca bab al-libas, bab tentang pakaian. Hadis pertama sudah kita baca. Di antara yang kita pahami dari hadis tersebut adalah bahwa hukum pakaian itu intinya ada 4. Ada yang haram secara umum, ada yang haram secara khusus, dan ada yang haram kondisional atau sesaat lah begitu, dan yang terakhir yang halal. Haram secara umum itu adalah haram, pakaian haram untuk semua manusia, laki-laki, perempuan, besar kecil, yaitu pakaian yang al-musawwir al-maghsub. Jadi pakaian yang tidak sesuai ketentuan syariat, misalnya menutup tetapi tidak tertutup, ya. Sesungguhnya untuk kita agar tidak terlihat auratnya tapi malah menampakkan auratnya dan sebagainya, itu yang haram secara umum. Laki-laki dan perempuan sesungguhnya ya tidak boleh memakainya. Termasuk bapak-bapak kadang-kadang merasa tidak ada larangan untuk terlihat auratnya, memakai celana di atas lutut misalnya, olahragawan misalnya. Sebenarnya itu masuk kategori tahrimul am, ya. Sehingga para santri kita semuanya, misalnya olahraga atau kegiatan apapun, upayakan kalau pakai celana pendek itu ya yang nutup lutut, karena yang namanya aurat bagi laki-laki dari pusar sampai lutut, ya. Kemudian yang haram khusus itu adalah haram untuk kelompok tertentu. Misalnya untuk laki-laki itu haram pakai al-harir, pakai sutra. Kemudian haram yang sesaat, yang kondisional, itu haramnya orang yang sedang ihram memakai al-mukhit, pakaian yang terjahit, ada jahitannya. Dan yang keempat, hurum pakaian halal, yang itu justru mayoritas bentuk dan jenis pakaian. Jadi terserah kita inovasinya atau gaya pakaiannya, sepanjang tadi
tidak al-musawwir, tidak al-maghsub ya. Model pakaian apakah setengah lengan bagi laki-laki atau bagaimana bentuknya, ada kerahnya atau tidak dan sebagainya, itu terserah dari inovasi kita masing-masing. Kalau ada orang mengatakan bahwa pakaian koko itu pakaian sesuai syariah atau pakaian islami, saya kira tidak juga ya, tidak ada yang secara khusus disebut sebagai pakaian syar'i. Yang namanya pakaian syar'i itu ya pakaian yang satrul aurah, yang menutup aurat dan tidak ada unsur-unsur atrof ya, pemborosan, dan tidak melanggar hal-hal yang secara khusus dilarang, seperti misalnya pakai harir atau sutra dan sebagainya. Baik, kita baca pagi ini hadis yang kedua dari bab al-libas ini, yaitu hadis ke-425. Wa an Hudzaifah qala radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatidz zahabi wal fiddati wa an naqula fiha wa an lubsil harir wat tibaj wa najlisa alaihi. Dari Hudzaifah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dengan tempat aniyah, itu ya mungkin gelas, mungkin bentuk-bentuk lainnya, tapi tempat yang bisa dipakai untuk minum dan makan, itu namanya aniyatun. Melarang kita minum dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak, dan juga makan pakai tempat itu. Misalnya saking sugihnya, kayaknya kita, emas itu sudah berlebihan, atau perak juga begitu, kita membuat piring, membuat gelas dari emas dan dari perak misalnya, maka itu termasuk yang naha Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang minum dan makan pakai wadah tempat yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsil harir, dan dilarang dari memakai pakaian dari sutra. Wa dibaj, dibaj juga sutra tetapi yang sudah dalam bentuk olahan ya, artinya sudah tercampuri unsur lain, misalnya ada campuran dari emas dan sebagainya, tapi nilainya lebih mahal bahkan dari harir. Wan najlisa alaihi, dan kita duduk di atas tempat yang dibuat dari itu, dari emas dan perak itu. Jadi saking tadi kayanya, dan kita ingin menampakkan bahwa kita kaya, kursi kita, meja kita juga, tempat duduk kita dibuat dari emas, dari perak misalnya, itu termasuk yang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ada beberapa pengertian yang bisa difahami. Pertama, an-nahyu 'anil akli wasyurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Adanya larangan makan minum memakai wadah, memakai alat tempat yang terbuat dari emas dan perak. An-nahyu yaqtadit tahrim, larangan untuk makan dan minum itu berarti hukumnya haram. Wa tahrimuhu jaa 'alal asli fa huwa muharramun 'alal rijal wan nisa wal atfal. Wa laisa fin nisa hajah ila ibahati dzalika lahunna kama ubiha lahunna lubsun hilliyudz zahabi wal fiddah. Dan haramnya ini adalah hukum asal ya, sehingga ia
haram untuk semuanya, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak ya. Jadi haramnya makan, haramnya minum pakai emas dan perak itu secara umum, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, itu dilarang memakai emas dan perak sebagai alat untuk tadi aniyatun lil akli wasyurbi, itu wadah untuk makan atau untuk minum. An-nahyu 'anil julus 'alal harir wa tibaj wa nahyu yaqtadi tahrim. Begitu juga duduk di atas sutra. Jadi karena ya tadi kita berlebih atau ada maksud-maksud tertentu yang tidak benar, maka kemudian tempat tidur kita spraynya pakai harir misalnya, pakai sutra. Kemudian meja tamu kita joknya gitu ya dibungkusnya pakai sutra misalnya, itu termasuk yang diharamkan. An-nahyu yaqtadi tahrim, ketika Rasul melarang itu artinya hukumnya haram. Kemudian yang keempat, nahyu rijal an lubsil harir wa tibaj wa nahyu yaqtadi tahrim zalika aman nisa mubah lahunna lubsuhu li hajatihinna ila zinah. Yang dilarang untuk memakai harir, memakai sutra itu laki-laki, sedangkan wanita, perempuan itu mubahun, boleh ya, memakainya. Apa ilahnya, apa alasannya? Li hajatihinna ila zinah, karena mereka butuh perhiasan. Karena wanita itu disediakan untuk berhias sehingga dia boleh pakai harir. Fal Islamu farraqa bainar rajul wal mar'ah fima yata'allaqu bizinah wa tajammul fa abahalil mar'ah anta tahalla bima jaratil 'ada bilubsihi min dalika. Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan, bukan karena diskriminasi tentunya, karena proporsional saja terkait dengan zina, perhiasan dan memperindah diri. Maka Allah membolehkan perempuan untuk berhias karena itu menjadi al-adah, satu adat kebiasaan bagi sebagian besar ya komunitas golongan masyarakat, dan mengharamkan laki-laki untuk memakainya, untuk banyak berhias. Liannahu yukhalifu tabi'atar rujulah, karena kalau laki-laki itu terlalu suka zina, berhias, termasuk memakai sutra, itu menyalahi tabi'atur rujula wal khusunah, watak aslinya laki-laki yang maskulin. Ar-rujulah itu ya tidak feminim ya, wal khusunah dan sikap yang keras, tegas. Jadi tabiatnya laki-laki itu beda dengan tabiatnya perempuan. Kalau laki-laki mestinya maskulin, tetapi kalau perempuan itu mestinya feminim. Nah, zina itu adalah hal yang dibutuhkan untuk feminitas perempuan. Sehingga kalau laki-laki kok suka pakai hal-hal yang terkait dengan perhiasan, itu yukhalifut tabi'ah, bertentangan dengan tabiatnya. Ini nanti juga terkait dengan pendidikan, ini nanti terkait juga dengan pembentukan watak ya. Misalnya anak kecil lihat ibunya pakai dandanan itu, ada pakai lipstik, pakai apa, kok kemudian niru, dibiarkan sehingga sampai besar dia menjadi anak yang kemaskulinannya
kurang, itu nanti akan membentuk watak yang tidak sesuai tabiat, dan itu yang kadang menjadi embrio awalnya orang-orang LGBT tadi. Ada orang-orang yang laki-laki tapi genit gitu, atau perempuan tetapi tomboy, itu sesungguhnya dibentuk oleh pendidikan di lingkungan dan keluarganya. Termasuk laki-laki yang suka kemudian pakai anting-anting macam-macam, itu kan karena salah didik ya, salah kebiasaan, sehingga seorang laki-laki semestinya punya tabiat ar-rujulah wal khusunah, itu tergerus tabiat itu. Makanya seawal memang di keluarga harus dibentuk secara baik kemaskulinannya dan ke sikap tegasnya ini, tabiat yang khas laki-laki dan tabiat khas perempuan. Termasuk ya kebiasaan-kebiasaan yang membentuk sikap yang arahnya nanti menghilangkan tadi kekhasannya ya, saya kira perlu sejak kecil diwaspadai. Walidha ja'a fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yamini wa akhadha dhaban wa ja'alahu fi shimalihi. Karena itulah ada sebuah hadis yang menceritakan tentang Nabi bahwa dia suatu saat mengambil harir, memegang sutra, dia pegang di tangan kanan dan dia pegang emas di tangan kirinya, sambil dia bersabda, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati hillun linisaihim. Sesungguhnya ini ya, dua barang ini, yaitu emas dan harir sutra, itu haram bagi laki-laki dari umatku, tetapi halal bagi para perempuannya ya. Jadi itu diantara illah ya, tapi sesungguhnya tidak hanya itu, ada illah-illah lainnya, yaitu illah ketaatan dan loyalitas umat terhadap aturan Allah. Tapi diantara yang juga menjadi illah adalah karena tadi tabiat yang memang harus dibedakan antara tabiat dasar laki-laki dengan tabiat dasar perempuan ya. Yang kelima, yustasna min zalika ba'dul asya li hajatin ilaiha. Ada pengecualian dari hukum haram itu untuk hajat-hajat atau keperluan tertentu. Minha islahul ina al mungkasir bisil silatin min fiddah. Di antaranya adalah untuk memperbaiki al ina, tempat yang pecah yang diperlukan dengan fiddah, perak. Jadi mungkin ada wadah-wadah tertentu yang ketika ia rusak, untuk memperbaikinya itu hanya bisa dengan perak misalnya. Nah, ketika itu memang dibutuhkan, itu boleh dipergunakan, artinya tidak termasuk yang tadi diharamkan. Watihadul anafi minadzabi wal fiddah wa tarkibul asnan minhuma indal hajah wa yubahul rijal khatamun min fiddah. Dan juga kepentingan-kepentingan atau hajat-hajat lain seperti tarkibul asnan, merapikan gigi ya. Ada kepentingan untuk kesehatan gigi, terus dibutuhkan kawat ya, apapun yang harus dibuat pakai perak misalnya, itu termasuk yang dikecualikan.
Begitu juga laki-laki diperbolehkan mempergunakan khotam min fiddah. Khotamun itu cincin ya, dari perak. Watahliyatus silah, dan juga untuk menghiasi apa itu silah itu senjata, mungkin pedang, mungkin apapun, tetapi hanya sekadar tahliyah, aksesorisnya ya. Tidak seluruh bagiannya. Itu boleh juga pakai perak, minadawatil harbi, dari alat peperangan, walusil halil fil harbi, dan juga boleh memakai al-harir, sutra fil harbi, dalam peperangan jika memang itu dibutuhkan dalam rangka strategi perang misalnya. Au min ajli hakkatin wa hasasiyah, atau untuk kepentingan terapi atau pengobatan orang yang punya penyakit hakkah, penyakit kulit kudis ya. Ada orang yang punya penyakit kulit, kalau pakai kain kasar itu kambuh. Terapinya adalah pakai kain-kain yang halus, yang diantaranya dengan sutra misalnya. Maka ketika itu untuk kepentingan pengobatan itu termasuk yang dikecualikan. Wahasasiyah, dan alergi kulit juga ada yang model-model sensitif, kulit sensitif yang kalau pakai pakaian kasar biasa itu ya langsung kambuh ya, sehingga dia harus pakai kain-kain yang halus. Begitu juga peralatan lainnya yang tadi menjadi khas tabiat laki-laki atau perempuan. Ya, misalnya ada laki-laki yang karena sensitifnya kulitnya itu gampang alergi, kemudian ada terapi dari dokter agar memakai alat-alat yang sesungguhnya biasa dipakai perempuan. Misalnya vaselin atau apa ya, alat pelembab ya kulit misalnya. Itu juga termasuk yang yustasna, dikecualikan. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak kalau melihat laki-laki kok pakai pelembab kulit misalnya, itu belum tentu dia karena berwatak keperempuanan, bukan, karena untuk pengobatan misalnya, karena dia punya alergi kulit tadi. Fadhihi umurun ubihat lima warada fiha minan nusus walianna la tamasul ma'ani allati nuya fiha an istimali dhahabi wal fiddati wal harir. Ini hal-hal yang dibolehkan sebagai pengecualian dari tadi nas yang mengharamkan dipergunakannya al-harir, sutra dan emas dan perak dan lain-lain yang ketika ada hajat, ketika ada keperluan, maka dikecualikan dan tidak haram. Qala Syekhul Islam berkata, ma harrama li khubusi jinsihi asyaddu mimma harrama lima fihi minat tarafi wal khayla. Hal yang haram karena kekotoran ya, keburukan jenis barang itu lebih haram daripada haramnya sesuatu yang ilahnya atau alasannya adalah at-taraf wal khayla, berlebih-lebihan dan bermegah-megahan. Artinya kalau sesuatu itu haram karena khubus, karena itu kotor, membahayakan kesehatan manusia, itu lebih haramnya dibanding dengan haramnya sesuatu yang karena at-taraf wal khayla, karena berlebihan dan karena bermegah-megahan. Kayak tadi sutra tadi, kayak perak tadi, kayak emas tadi. Fa inna hadza yubahu lil haja kama ubiha lin nisa al-hili wal harir wa ubiha lir rijal al-yasir minal harir kal alam wa nahwi dzalika. Ini boleh dilanggar ya, dilakukan sesuatu yang dilarang
boleh dilakukan sepanjang ada hajat ya, panjang ada kepentingan, seperti dibolehkannya para perempuan berhias, perempuan memakai sutra, dan juga bolehnya laki-laki memakai sutra tetapi al-yasir, sedikit ya, karena alam, seperti untuk identitas. Misalnya apa itu jadi panitia pengantin ya. Kemudian karena biar ketoro pakai kain sutra disobei, ditempel misalnya, itu sepanjang hanya al-yasir, sedikit, itu diperbolehkan, wa nahwi dzalika dan yang lain-lain. Itu tentang haramnya harir. Rasulullah melarang, sesungguhnya hukum asalnya haram laki-laki pakai sutra, tetapi hal tertentu dibolehkan, misalnya tadi untuk al-hajah, kepentingan menjaga kesehatan dan sebagainya, karena memang tidak harus melakukan itu. Baik, hadis berikutnya masih terkait dengan yang di atas ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa maudhi'a usbu'aini aw salasata aw arba'ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai sutra kecuali kalau sekadar usbu'aini, 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Ini yang tadi di atas diistilahkan dengan al-yasir minal harir. Jadi memakainya itu sedikit. Nah, di sini dijelaskan kalau sekadar selebar 1 jari atau 3 jari atau 4 jari itu boleh ya. Karena tidak atrof ya, tidak berlebihan. Hadis berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamisil harir fi safarin min haqqatin kanat bihima. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi, memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam fi khamisil harir, untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra fi safarin, dalam bepergian, karena dia punya penyakit hakkah tadi, kudis tadi, kanat bima yang menimpanya. Jadi 2 sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, orang yang dikenal ahli dagang ya. Jadi dia yang diceritakan di hadis Riyadhus Shalihin, ketika hijrah ke Madinah itu dia tinggalkan semua hartanya di Mekah, padahal dia kaya raya. Dia ke Madinah itu tidak bawa apa-apa, tapi setelah sampai Madinah ditawari oleh sahabat dekatnya untuk sebagian harta yang ia dimiliki orang-orang Ansor itu. Salah satu orang Ansor itu dia tidak mau, Abdurrahman bin Auf itu. Dia hanya minta ditunjukkan pasarnya mana. Kemudian setelah tahu pasarnya mana, dia ke pasar. Kemudian dengan modal yang ia punya, ya jualan, akhirnya ya kaya lagi. Karena memang mungkin intuisi dagangnya hebat ya, atau insting apa intuisi itu namanya, insting dagangnya luar biasa. Dia kemudian ya kaya lagi kayak waktu di Mekah itu. Nah, dia dapat keringanan, dapat rukhsah ya, dapat dispensasi dari Rasul, boleh pakai sutra. Begitu juga sahabat lainnya Zubair, itu juga boleh pakai sutra. Karena apa? Kalau dia memakai pakaian kasar, pakaian yang lainnya itu kambuh penyakit kudisnya itu ya.
Dan kenapa dia tahu itu? Mungkin ya ilmu titen ya. Kayak para dokter sekarang ini tidak ada dokter ya. Ahli kesehatan sekarang juga ilmunya kan banyak yang ilmu titen. Jadi dia coba pakai obat ini, nah besok balik lagi berobat lagi belum sembuh ya, ganti obat lainnya. Nanti belum sembuh balik lagi dicoba obat lainnya. Jadi ilmunya ilmu ya tadi tidak ada rumus pasti. Kalau penyakitnya ini pasti obatnya dan sebagainya. Ilmunya titen tadi. Ya para sahabat dulu ternyata sudah punya keterampilan ilmu titen tadi. Mas Abdurrahman bin Auf itu niteni saya kalau pakai pakaian yang bukan sutra itu kambuh penyakit kulit saya. Kayaknya matur pada Nabi dan diberikan rukhsah. Ya udah, Anda boleh untuk pakai sutra. Nah ini juga saya kira bisa dikiaskan ke era sekarang. Yang tadi di atas diistilahkan dengan lihajatin. Kalau ada hajat tertentu kita itu tidak boleh tidak harus pakai itu, maka itu termasuk yang mendapatkan rukhsah tadi. Tentunya sepanjang hajatnya atau kebutuhan yang sesuai syariat, tidak al-atraf, tidak berlebihan. Kemudian hadis berikutnya ini masih satu bahasan. Wan Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu dia cerita kasanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khillata sirai farajtu fiha faraitul ghadaba fi wajhihi fasaqaqtuha baina nisa'i, muttafaqun alaih. Ali pernah cerita bahwa Rasul pernah menghadiahkan kepadaku khillata sira, itu pakaian atasan dan bawahan yang terbuat dari sutra ya, faharaztu fiha, maka kemudian saya pakai pemberian Nabi itu. Fara'aitul ghadaba fi wajhihi, maka saya lihat wajah Nabi marah ya, karena saya pakai itu. Fasaqaqtuha, maka kemudian saya potong-potong pakaian itu, kemudian saya bagi kepada keluargaku yang wanita ya. Jadi ini cerita Ali tentang dirinya. Ali itu kan mantunya Nabi. Suatu saat mungkin Nabi dapat hadiah dari mana, hadiahnya itu sutra ya, kain sutra, terbuat dari sutra. Nah kemudian dihadiahkan pada anaknya, pada mantunya Ali. Nah karena saking sukanya, senangnya, ia pakai kain sutra itu. Dan bapak-bapak atau kita jangan bayangkan pakaian sana tidak kayak kita begini ya. Kalau sudah dipakai laki-laki ya sudah kepotong-potong, karena pakaiannya masih lembaran-lembaran itu ya. Ada yang pakai bagian bawah, bagian atas, sehingga nanti masih bisa dimanfaatkan untuk dipakai yang lain ya, bisa dipotong-potong tadi. Nah ketika dia pakai, Rasulullah melihatnya, walaupun tidak ngendikan Rasul, Ali tahu bahwa Rasul marah ya. Itu juga menunjukkan betapa bukan respon ya, sensitifnya ya, bagaimana cerdasnya Ali membaca gelagat Nabi, gelagat orang tuanya ya, gelagat Rasulullah itu. Walaupun hanya pakai wajah yang mungkin perubahan jadi merah atau apa, dia tahu bahwa Nabi marah ya, karena melihat itu gelagat Rasul marah, maka dia tidak jadi memakainya dan dia potong-potong untuk keluarganya yang perempuan. Nanti di bawah dijelaskan untuk istrinya, untuk ibunya, untuk anaknya, untuk ponakannya ya.
Itu 3 hadis yang cerita atau menegaskan tentang hal yang mirip-mirip, yaitu haramnya al-harir, sutra bagi laki-laki. Yang berikutnya juga hampir sama, masih hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Azhabu wal harir li nasi ummati wa hurrima ala dzukuriha." Emas dan perak itu pakaiannya perempuan umatku, tetapi haram untuk laki-lakinya. Nah, dari 4 hadis ini ada beberapa poin penting yang bisa dipahami. Pertama, hadis di atas menjadi dalil ala tahrimi lubsil halal lirijal. Jahadzal qayyid min adillatin akhar wa tahrim wa taqyidihi ijma'ul ulama, ya. Jadi ini dalil haramnya memakai harir, sutra bagi laki-laki tanpa hajat-hajat tertentu, ya. Kemudian yang kedua, yustasna minat tahrim al-alamul basid alladzi yuqaddiru bi asbi'aini ila arba'ati asba'in fahaza mubahun ijma'an. Dikecualikan dari hukum haram ini kalau untuk al-alamul basid, tanda. Aslinya al-alam artinya bendera, ya. Bendera itu lambang, ya. Tapi yang dimasukkan di sini ya untuk tanda atau aksesoris atau hiasan, ya. Pakaian misalnya bahan lainnya itu bukan sutra, ya, tapi ada bagian kecil diberi perhiasan sutra, itu boleh, ya. Sekadar asbiah ini 2 jari, ya, berapa senti itu, atau 3 jari atau 4 jari, ya, kira-kira ya berapa senti, 10-an senti, ya, 10-an senti itu boleh, ya, sepanjang tidak berlebihan. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Yang ketiga, kalimat maudi'u usba'ini aw salasatan aw arba'atan laisa hadza syaqqun min ahadir ruwat wa innama wa litasri' wal muradu bi at-tahbir kama jaa fi fidyatil adza. Kalimat maudi'u usba'ini kira-kira 2 jari, 3 jari atau 4 jari itu sekadar ukuran, ya, yang tidak harus persis senilai itu, artinya tidak berlebihan, ya, tidak terlalu banyak, sekadar untuk tadi al-alamul basid, untuk variasi pakaian laki-laki itu boleh. Mal hadis raqmu arba'umia wa sab'a wa isyirin wa yaitu ala tahrimi bil salil ala rijal. Hadis yang ke-427 masih tentang haramnya hadir pakai laki-laki. Wa yaitu ala rusah fi lubsihi ilal haja ilahi kal ilaj min maradin al haqqah wal hasasiyah. Adanya rukhsah untuk memakai sutra apabila untuk ilaj, pengobatan, min maradil haqqah, dari penyakit kulit, ya, penyakit kudis, ya, wal hasasiyah, dan kulit alergi, itu boleh untuk dipergunakan, sehingga yang asli hukumnya haram menjadi mubah, ya, boleh. Dan ini dalam hukum-hukum lainnya banyak yang seperti itu, karena memang ada kaidah usuliyah ad-darurah tubihul mahdzurat, ya. Hal yang tadinya haram ketika ada kedaruratan itu menjadi tidak haram, menjadi boleh. Yang sering dijadikan contoh di kitab-kitab fikih itu haramnya bangkai, misalnya seorang yang tersesat di hutan, tidak ada makanan apapun kecuali di situ ada bangkai kambing,
Artinya bangkai itu dimaksud bukan bangkai busuk ya, yang secara fisik itu mengakibatkan penyakit, bukan. Tapi bangkai misalnya ada kambing mati tidak sempat disembelih, kan namanya bangkai. Tapi masih segar, masih sehat. Secara hissiyah sehat, tapi secara hukmiyah itu bangkai. Nah, ketika tidak ada yang lain kecuali hanya itu, dan kalau tidak makan itu akibatnya mati, maka yang tadinya haram itu menjadi halal. Begitu juga kedaruratan lainnya, misalnya di perjalanan, kemudian untuk kebutuhan ya menjaga kesehatannya, dia hanya bisa makan makanan yang tersedia padahal belum kita ketahui secara pasti kehalalannya, misalnya karena produk negara yang tidak memperhatikan halal haramnya makanan misalnya, maka itu termasuk ad-darurah yang tubihul mahzurat, bisa menjadi mubah ya, tidak haram. Qala Syekhul Islam ma harama li ajli khubusi asyaddu tahriman mimma hurrima lisarafi wa nahwihi. Jadi tadi data sudah kita sampaikan, menurut Ibnu Taimiyah sesuatu yang haramnya itu karena khubus, karena kotor, karena membahayakan kesehatan fisik ya, itu lebih haramnya dibandingkan dengan sesuatu yang haram karena as-saraf, karena boros ya, karena kemegahan. Jadi yang tadinya haram karena megah, karena boros, itu lebih ringan tingkat haramnya dibanding karena keburukannya. Wa mal hadis raqmu arba'umiyah wa samaniyah wa isyirin fa innahu yadullu ala tahrimi lubsil harim ala ar-rijal fa innal haila al-madhkura harirun khalisun. Hadis ke-428 menjadi dalil haramnya memakai pakaian harir, sutra bagi laki-laki, karena yang dimaksud di atas adalah harirun khalis, sutra murni ya. Jadi kalau sutra hanya campuran ya, sekian persen, itu tidak masuk kategori ini. Dan ini juga yang kemudian dibahas para ulama dari istilah asbu'aini, salah satu asbu'in, arba'atu asbu'in, apakah 2 jari, 3 jari atau 4 jari, apakah itu yang dimaksudkan ukuran sentimeter atau ukuran kadar campurannya ya. Makanya ada ulama yang kalau kadar sutranya hanya sekian persen dari keseluruhan bahan itu tidak masuk kategori yang haram bagi laki-laki. Yang nyata-nyata haram, jelas haramnya adalah harirun kholis ya, sutra yang ya dominan ya, dominan unsur sutranya. Atau kalau di sini istilahnya harir kholis itu ya sutra murni, jadi seluruh unsurnya itu seluruh unsur kainnya adalah murni sutra. Ibahatul harir lin nisa fa inna aliyan radhiyallahu anhu syaqaha khamran lil fawatim. Harir sutra boleh dipakai untuk para perempuan. Dalam hadis di atas ceritakan bahwa Ali itu membagi-bagi sutra yang pernah ia pakai itu sebagai khamran untuk kerudung ya, untuk tutup kepala. Untuk al-fawatim, untuk Fatimah, Fawatim itu jamak dari Fatimah. Jadi dia punya keluarga perempuan
namanya sama-sama Fatimah ya. Wa ya zaujatuhu, istri Ali namanya Fatimah yang anak Nabi itu. Wa ummuhu, ibunya juga namanya Fatimah bintu Asad. Wa banatu ummihi, dan keponakannya tinggal di situ juga namanya Fatimah bintu Hamzah. Kemudian ada yang lain wa Fatimah itu bintu Syaibah bin Rubai'ah ya. Perempuan, anak perempuan saudaranya yang bernama Uqail bin Abi Thalib. Jadi setelah Ali memakai hadiah dari Rasul berupa kain sutra, kemudian Rasul marah, maka kain sutra yang hadiah dari Nabi itu dia potong-potong, dihadiahkan pada 4 keluarga dia yang semuanya namanya Fatimah ya. Istrinya, ibunya, keponakannya yang semuanya tinggal di rumah Ali. Amal hadis wayatullu ala tahrimiz zahabi wal harir ala rijal wa ibahati lin nisa wa muharramun ala rijal lubsan wa iftirashan wa isti'malan. Hadis ke-429 itu dalil haramnya memakai emas dan sutra bagi laki-laki, tetapi sutra boleh bagi perempuan, haram bagi laki-laki sebagai pakaian, sebagai iftirash tempat tidur, dan juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Wa mubahun lin nisa lubsan faqat ya. Perempuan boleh pakai sutra itu hanya untuk pakaian. Untuk lainnya sama hukumnya seperti kepada laki-laki haram. Misalnya untuk iftirash, untuk spray itu haram. Untuk tadi misalnya apa itu jok itu namanya, bungkus jok itu namanya apa? Ya, yaitu untuk bungkus untuk kita duduki, untuk diduduki, untuk ditiduri, untuk itu harir bagi perempuan pun tidak boleh. Yang boleh hanya untuk lubsan sebagai pakaian. Karena apa? Lil haja ila zinah, karena perempuan membutuhkan berhias. Wa ma'ada dzalika minal istimalat wa yaqala asli tahrim. Tapi untuk penggunaan yang lain selain pakaian itu kembali ke hukum asalnya, yaitu haram. Qaluhu rakhasa taqaddama lana anna rukhsah ya luwatul intiqal minas su'uba ila suhulah. Pengertian rukhsah ya. Pengertian rukhsah kalau arti secara bahasa yang namanya rukhsah itu adalah al-intiqal min su'ubah ila suhulah. Merubah hukum yang tadinya sulit menjadi mudah. Dan pengertian secara syar'i adalah masabata ala khilafi dalilin syar'iyyin li mu'aridin rajihin. Ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan aslinya, itu yang namanya rukhsah. Puasa yang aslinya wajib jadi tidak wajib, namanya rukhsah karena ilah tertentu. Salat yang tadinya harus pada waktunya, salat zuhur ya di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, tapi dapat rukhsah, itu artinya dilakukan tidak sesuai ketentuan dan hukum aslinya. Maka ketika Rasulullah memberikan rukhsah tentang penggunaan sutra, itu bukan berarti kemudian berubah hukum sutranya, tapi itu hanya untuk haja atau ilah tertentu. Qila syariah al-islamiyah kulluha yusrun wa suhulah. Ada yang mengatakan bahwa syariat Islam itu sesungguhnya semuanya ya mudah, semuanya ya ringan. Fakaifa sumiyat hadza rukhsah, bagaimana ini disebut sebagai rukhsah? Meringankan, kan sudah ringan, sudah mudah. Maka jawabnya annaqula inna dzi rukhsah ja'at li sababin li tahriji ba'din nas min hukmil ijab aw tahrim ilal ibahah. Jadi yang namanya rukhsah itu bukan merubah hukum ya
yang tadinya sulit jadi mudah untuk semuanya, tetapi untuk person-person tertentu karena ada ilah tertentu ya, sehingga hukum rukhsah itu tidak bersifat umum tapi hanya untuk kasus-kasus tertentu, dan itu untuk person tertentu juga. Yang ke-11 terakhir, ada pembahasan di kalangan para ulama bahwa haramnya harir serta emas itu untuk seluruh wanita al-kibar wasighor, yang tua, yang besar maupun yang kecil. Tetapi ada ulama yang mengatakan sesungguhnya tidak untuk yang kecil. Wanita yang kecil itu sesungguhnya belum membutuhkan zina ya. Belum membutuhkan perhiasan. Yang butuh azina, berhias itu yang sudah besar. Tapi kemudian dijawab oleh jumhur ulama, nala'illah dalam yanus alaiha minasyari wa inna mastambatuhu istimbatan fa inna la tah khusu al-umuma fa innahu minal jaiz ayyakuna hunaka ilah ukhra ghairu ma'lumatin lana. Jadi betapapun wanita atau perempuan yang kecil itu belum punya hajat untuk berhias karena dia wanita, ya berlaku hukum wanita secara umum ya. Dia termasuk yang boleh tetap pakai harir, sutra, juga boleh untuk tetap mempergunakan az-zahab, emas ya. Karena dia juga kadang menjadi kebutuhan azinah, perhiasan bagi orang tuanya, bagi yang besar gitu. Sehingga apa yang disampaikan tadi sebagian ulama bahwa sesungguhnya bolehnya harir, bolehnya emas itu hanya untuk yang besar-besar, yang dewasa, itu tidak seperti itu pengertiannya. Jadi betapapun ilahnya adalah lizinah, tapi yang kecil pun dianggap butuh untuk perhiasan, untuk berhias, karena dia masuk ke kategori keumuman hukum, yaitu linnisa tadi. Saya kira itu para bapak dan ibu sekalian, empat hadis ini masih berkutat tentang al-harir wal fiddah, sutra dan emas. Itu hukum aslinya haram bagi laki-laki, boleh bagi perempuan, tetapi ketika ada hajat tertentu dia bisa menjadi tidak haram ya. Kemudian halalnya harir, halalnya emas dan sutra bagi perempuan itu hanya untuk pakaian. Sedangkan untuk hajat lainnya atau isti'mal lainnya, penggunaan lainnya, itu berlaku hukum umum haram. Misalnya tadi untuk spray, untuk urung bantal, itu tidak diperbolehkan, karena ketika ia dipakai untuk spray, untuk urung bantal, itu unsur atrofnya kelihatan, unsur berlebih-lebihannya itu nyata di situ itu. Ya orang kalau spray saja atau urung bantal saja pakai sutra, itu kan menandakan dia sudah berlebihan ya, atau sudah kelebihan kekayaan. Buat sebagian yang ia miliki untuk yang lain kan itu lebih baik. Saya kira itu yang pagi ini kita baca beberapa hadis, dan semoga walaupun hal yang pernah ibu dan bapak pahami, ingin mengingatkan kembali apa yang sudah pernah bapak dan ibu pahami, bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.